26 malam ini. Jadi buat yang datang ke sini pengen banyak pengetahuan tentang jazz, tentang how to jam malam hari ini, langsung saya panggil ada Encang Ricky. Dan juga untuk nanti yang pengen jam session, kita akan mulai jam session di jam 10, jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau teman-teman ada yang musisi di sini, boleh langsung ke tenda samping sini, info ke kita siapa aja yang mau main, instrumennya apa, lap, bawakan apa juga boleh. Langsung aja datang di tenda hijau ini, ada satu orang yang pakai baju jazz piknik, ada satu yang pakai baju abu-abu, mereka berdua bisa ditanyakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saya persembahkan kepada Encang Ricky untuk melanjutkan nama workshop. Terima kasih bro dari Kumawa. Oh keren ya tadi kita nih Pak. Stanley Howell and the Messengers featuring Yasmin Malaika. Keren banget. Terutama tadi saya agak merem-merem tuh dengar lagu baladnya. It's not the way I move. Nearness of you itu asik banget tadi. Oke, welcome to workshop KJK, workshop dari Komunitas Jazz Kemayoran yang malam ini akan masuk ke workshop yang ke-856. That means 856 kali KJK mengadakan workshop. Dan workshop malam ini adalah temanya jam session. Temanya how to jam. Nah, mostly musisi jazz rata-rata. Dan kalau tadi ya, saya nggak tahu, tapi saya menebak Stanley Howell and the Messengers, saya yakin 80%-nya jamming. Ya kan? karena kita juga begitu dia pada saat opening. 80% sampai 90% musisi jazz kalau perform itu jam session. Karena apa? Karena di jazz itu adalah surrender at the moment. Jadi being at the moment. Karena ada sebuah quotes dari seorang maestro jazz dunia, yaitu Miles Davis, seorang pemain trompet, seorang komposer juga, yaitu don't play what's there, play what's not there. Jadi don't play what's there, play what's not there means kalau ya gampangnya kalau kamu masih memainkan yang pernah ada, yang pernah kamu mainkan, mendingan gak usah main. Jangan memainkan yang pernah ada. Don't play what's there, play what's not there. Mainkan yang gak pernah ada. Nah, biasanya orang jazz tuh kalau main di panggung ya seperti tadi lagu Billy's Bounce ya. Tadi yang terakhir lagu yang dimainkan oleh Stanley Howell and the Messengers itu sebuah komposisi blues judulnya Billy's Bounce. Nah itu, saya yakin begitu berhenti tadi, ini disuruh naik lagi mereka main, mereka akan berbeda pasti solonya, gitu. Karena solonya, mainnya, walking bassnya, drumnya, ya karena surrender at the moment itu. Kesepakatan mereka adalah di sebuah komposisi lagu, di sebuah lagu. Oke, Billy's Bounce. Nah, mereka udah pada tahu tuh. Biasanya musisi udah pada tahu Billy's Bounce lagunya seperti ini. Kalau yang nggak tahu gimana? Kalau yang nggak tahu, ada di jazz sebuah kitab suci kita bilangnya. Kitab suci jazz namanya Real Book. Real Book itu ada ribuan lagu-lagu standard jazz yang biasa dimainkan, yang bisa dimainkan gitu. Ya biasanya kalau jam session kan, kalau kita berbicara jam session, misalnya siapa aja naik terus main bareng. Nah gimana caranya tuh nggak saling kenal tapi main bareng? Kesepakatannya ada di lagunya lihat di mana? Lihat di real book, baca real book. Nah, real book itu isinya adalah sebuah not balok ya, tema lagu, sama di atasnya ada chord. Nah itu kesepakatannya gitu. Misalnya lagu tadi lagu terakhir Billy's Bounce, Billy's Bounce, mereka harus tahu. Nah Billy's Bounce itu formnya adalah blues. Blues itu berarti 12 bar. Terus chordnya pasti itu aja tuh kalau blues circle-nya tuh. Biasanya F7, bass, F7 lagi, terus bass 7 lagi, terus 1 6 2 5 terakhirnya gitu. 2 5 1 gitu. Selama 12 bar. Nah gitu, mungkin lain lagi dengan lagu yang lain, misalnya Take the A Train. Nah kalau Take the A Train itu formnya AABA. Nah kenapa disebut form AABA? Nah itu ini sharing ilmu aja sedikit. Karena kalau di pop itu kita mendengar adalah istilah first, ref, coda gitu ya. Kalau di jazz itu ada AABA, A1, A2, B, A3. Gitu. Terus ada juga yang formnya A sama A, A1, A2 atau AAB. AAB biasanya A dan A itu sama temanya. Terus bagian B itu ibaratnya kalau di musik pop atau musik lainnya itu refnya. Nah itu pengetahuan basic dulu. Nah gimana awalnya untuk jam session? Pertama memang ya pastinya harus niat dulu.
niat dulu. Terus begitu naik panggung, biasanya nih yang saya alamin adalah saya udah belajar, misalnya belajar lagu jazz belajar lagu jazz sendiri di rumah. Terus begitu mau implementasikannya, mau nggak mau harus bermain sama siapa kalau belum punya band, datang ke acara jam session jazz gitu, misalnya di mana, misalnya di sini gitu, datanglah ke La Piazza tiap hari Jumat, gue mau jam session nih karena gue udah capek nih belajar musik dulu di rumah sendirian. Nah, kenapa penting untuk seorang musisi untuk jam session? Karena tidak ada teorinya. Jam session tuh nggak ada teorinya, harus dilakukan. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi di panggung. Kita nggak tahu misalnya saya basis, si pianis itu akan mencet apa, inversinya seperti apa. Kalau kita belajar di rumah mungkin lewat YouTube atau lewat apa, kita kan udah tahu ya. Ada MP3 atau apa gitu yang nggak ada bassnya tuh, chordnya itu aja, begitu aja. Nah ini kita berhadapan dengan sesama teman gitu, sesama manusia yang beda-beda karakternya, terus kita jadikan satu. Nah, pertama yaitu harus dimulai jam session itu karena nggak ada teorinya, harus diberanikan diri. Nah, memang akan ada kendala-kendala. Terus pertama tentukan lagu, karena apa ya? Nggak mungkin 5 orang dipanggil belum kenal semua, terus pemain tahu lagunya sama semua, nggak mungkin. Pasti summertime. Tapi gue nggak jalan. Oke, yang sama-sama jalan aja. Terus sepakati ada mayoritas lagunya tahu. Ya udah, kalau nggak tahu baca nih. Misalnya pemain bassnya nggak tahu temanya apa, ya udah. Yang penting chordnya benar, baca di rebook. Summertime misalnya gitu. Oke. Oh, ini minor gitu ya. A minor, B minor 7, E7, A minor lagi. Nah, baca. Itu jelas tuh ada barnya, berapa ketukannya. Sambil diputuskan mau dibikin beatnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, pasti sudah ada keputusan, sudah bermain, biasanya menentukan intronya, itu kesepakatan, masing-masing lihat-lihatan aja. Ada berbagai macam kebiasaan di jam session pada saat intro. Biasanya kalau lagu-lagunya seputar circle-nya misalnya kayak tadi lagu apa ya? I take the A train lah misalnya. You must take the A train. Nah, itu kan major ya, pertamanya adalah chord satunya. Ya udah, intronya biar kamu udah, intronya 1625 aja. 1625. Nah, itu apa? Chord 1, chord 6, chord 2, chord 5. Kalau main dari C ya betul, C mayor 7, A minor 7, D minor 7, B 7. Putar aja di situ sampai ada yang mulai tema. Yang megang tema siapa? Biasanya yang megang tema adalah pemain solois. Bisa alat tiup, bisa piano, bisa alat lain, saxophone gitu ya. Saxophone, trompet, piano, gitar yang bisa bermelodi, atau kalau ada vokal ya vokal. Nah gitu, nyanyi dia. You must take the A train. Oke. Ketahui lagu itu terus, lagu itu. You must take the A train. Oh ya, nah. Oke. A2 masuk lagi bagian B, masuk lagi A3. Nah, form lagu tersebut jangan sampai hilang. Setelah tema lagu akan gantian. Tema lagu itu dinyanyikan oleh vokalis, akan gantian solois yang bermain. Mungkin pianonya solo. Pada saat piano solo, itu berpatokan pada form lagu itu tersebut. Jadi tidak lari kemana-mana, tetap A, B, A. Nah, yang lain, yang mengiringi, drummer, bass, dan yang lainnya, itu harus tahu si solois itu lagi ada di mana. Dan jangan sampai lepas formnya. Nah itu loh, itu pelajarannya agak susah tuh, itu perlu dipraktikkan. Karena sering kalau anak-anak band istilahnya kecebur tuh, biasanya pemain bass tuh. Nah karena saya pemain bass, saya ngalamin gitu kan. Karena agak racun ya, ini bagian A1, bagian A2, atau bagian A3 gitu. Karena kan sama chordnya gitu, yang beda bagian B-nya doang. Nah itu kita harus fokus. Nah itu latihannya di situ jam session. Terus si pianis juga. Pada saat solo misalnya, atau pemain solo, si trompet lagi solo, si trompet juga harus tahu ini solo ada di mana gitu, dan ngasih tandanya gimana dia mulai solo seperti apa, kasih tanda buat teman-teman yang lain untuk menyelesaikan solonya. Oh, solo gue udah selesai gitu, mau selesai, oke, kasih agak-agak turun dinamikanya, jadi tensionnya kelihatan. Tetap tensionnya itu adalah begini kurvanya, tension bow-nya gitu, dari pelan dulu di awal solo, tiba-tiba udah sampai di puncak naik, tiba-tiba turun. Oke. Biasanya turunnya harus pas di ending lagu. Karena mau mulai ke atas lagu lagi,
Nah itu akan gantian solonya. Nah, satu lagu tersebut kita nyebutnya bukan satu lagu kalau di jazz, itu satu chorus. Dari atas sampai bawah, itu satu chorus. Kalau diulang lagi berarti 2 chorus, 3 chorus, 4 chorus dan seterusnya. Nah si solois dan di atas panggung itu kita mesti tahu si solois itu mau solonya cuma 1 chorus atau 2 chorus atau 3 chorus. Dan bahkan si soloisnya pun juga harus ngasih tanda. Setelah 1 chorus mau habis, kalau dia memang belum mau selesai ya sudah, jangan diselesaikan, tensionnya masih di atas berarti. Nah masing-masing harus tahu. Dan itulah jam session di situ. Nah, apa yang dipencet pada saat solo itu orang solo biasanya dia lagi berbicara. Sementara yang lain, drummer, gitar, bassis itu mendengarkan apa yang lagi dibicarakan sama dia. Gue dengerin nih, gue ngiringin nih, nah, main alat tiupnya lagi solo. Nah berarti kan ngomongnya harus nyambung sama lagu. Dan pastinya nyambung karena lagunya udah disepakati. Gitu. Nah setelah itu, setelah solo gantian tuh biasanya 2 chorus oke, pianis 2 chorus, alat tiup 3 chorus misalnya, gitar 1 chorus cuma gitu ya. Dengan catatan dikasih tahu endingnya. Aku cuma pengen 1 chorus aja. Nah si solois itu seperti yang saya bilang sebelumnya, si solois harus ngasih tanda kalau itu mau ending lagu, biar yang solo berikutnya nggak kebingungan. Anjir gue dengernya belum ya? Gitu. Nah terusnya juga otomatis si rhythm sectionnya, si bassis sama si drummernya itu tahu dan harus mendengarkan, gitu. Harus mendengarkan solonya udah enak nih. Karena apa? Si rhythm sectionnya inilah yang menentukan, yang paling menentukan dinamikanya di up atau di down. Karena pada saat soloisnya udah selesai, udah di up, tukar solo berikut, seenggaknya harus berubah agak turun lagi. Karena pasti biasanya si solois akan mulai dengan tension di bawah dulu sampai naik ke atas. Ya nggak salah juga kalau langsung tukar gitu. Jadi nggak salah juga seperti itu. Jadi harus tahu kapan dinamikanya itu si pemain rhythm section ngejaga di situ. Bahkan seorang pemain drum juga tuh harus kadang-kadang ya, seenggaknya lebih asik menebalkan apa yang si solois lakukan. Nah itu akan lebih seru. Nah itu yang terjadi di atas panggung seperti kita lihat tadi dari Stanley Cowell and the Messengers tuh. Karena apa? Disitulah mereka senang-senang di atas panggung. Ibaratnya ayo lo ngomong apa gue dengerin. Oh gitu gue sautin, gue ini oke. Mau kemana lo? Ayo gue iniin. Mungkin solois yang satu lagi kebingungan mau kemana, kasih chord yang ini, kasih kode yang ini. For the music sake harus saling backup. Nah intinya bermain musik atau jam session adalah belajar bermain itu nomor 2. Yang pertama adalah belajar mendengarkan. Jadi kita harus dengerin dulu yang lain baru kita bisa ngomong. Nah itulah kurang lebih. Jadi gitu. Nah setelah itu biasanya habis solois semua, bassis solo. Nah pada saat bass solo karena dia registernya rendah, low, yang lain juga harus tahan. Biasanya kalau bassnya solo itu nah si drummer biasanya langsung megang langsung ngedrop. Yang lain juga langsung pelan, tapi ngasih chord pelan-pelan. Kasih tanda gitu. Oke. Bassis solo. Habis bassis solo biasanya ada trade floor. Nah, trade floor ini adalah sebuah budaya di blues juga. Ya itu selalu bersaut-sautan selama 4 bar. Trade 4, trade tukeran 4. Ada trade 8 tukeran 8. 4 ini adalah 4 bar maksudnya. Biasanya habis bass solo tuh. 1, 2, 3, 4. Prak. Lanjut lagi. Nah yang lain diam. Jadi tukeran solo piano, solo piano 4 bar, solo drum 4 bar, solo gitar 4 bar, solo drum 4 bar, ganti-gantian. Sampai di bagian 4 terakhir biasanya drum yang solo, habis gitu masuk lagi ke tema, masuk lagi ke head. Nah itu istilah di jazz juga tuh. Head. Nah head itu berarti dari awal lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Nah semoga semoga sampai ya apa yang saya share. Nah akan dicontohkan
Mungkin saya minta bantuan teman-teman saya, Ibnu dan Aldo. Boleh dong kita contohin, kita akan memainkan satu komposisi yang formnya AABA kali ya. Mungkin take the train kali ya. Kita coba bertiga. Saya sambil menjelaskan ini ada di bagian mana, ini ada di bagian mana. Jadi buat teman-teman di sini yang belum pernah mengalami belum pernah ikut jam session, bisa berani nanti di jam session nanti tuh. Kurang lebih 5 sampai 10 menit lagi akan ada sesi jam session. Jadi jangan takut, mesti dicoba. Oke, kita cobain ya. Udah sambil siap-siap. Oh, saya juga harus nyalain bass. Dan setiap lagu, setiap komposisi itu pasti beda-beda formnya. Kalau form blues ya cuma 12 bar. Kalau lagu yang lain biasanya 32 bar atau formnya AABA, ABAC, AB, AA gitu. Kayak Fly Me to the Moon, and then we play among the stars, in other world, darling kiss me, fill my heart with song, na 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 na. Do da di 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 da 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 da. In other world, this be true. In other world, I love you. Itu satu chorusnya. Nah itu jangan sampai hilang, harus tetap ada di kita. Apalagi di pemain rhythm ya, di pemain bass atau di pemain bass terutama. Kalau hilang nanti bingung soloisnya. Kemana nih kok salah nih bassisnya gitu. Nah ada trik dalam jam session. Kalau kira-kira pemain bassnya salah atau si pemain ada yang salah chord gitu, ada yang kecebur gitu. Ya udah biasanya biar amannya kasih tanda udah beri ke head aja gitu, biar sama-sama aman head aja head gitu. Nah kalau udah gini head biar sama lagi. Jadi yang satu udah di bagian A2, yang satu ternyata A3, yang satu udah di bagian B, udah berantakan pasti musiknya tuh, ya kan? Udah ini satu yang ngerti, oh langsung head, oke head biar sama lagi. Nah itu masing-masing itu tidak mudah, belajarnya harus dibiasakan. Gimana caranya di jam session? Nah kita coba nih. Kita coba. Nah ini kita coba take the train ya. Jalan. Coba baik, oke. Dari C aja. Nah ini take the train sebuah komposisi dari karya dari Duke Ellington. Ada salah satu soundtracknya mungkin ada yang pernah nonton film Swing Kid. Nah itu film Jepang tuh seru banget tuh. Swing Kid tuh banyak memainkan lagu ini tuh untuk belajar dia. Oke, ini saya nggak komunikasi nih, baru tahu tadi dia memainkan lagu ini. Saya nggak bahas intronya gimana, apa gimana. Ini tiba-tiba saya mulai aja nih. Pokoknya kesepakatan take the train, oke main dari C. Kesepakatan intronya gimana? Saya mau intro deh. Nah, saya mulai intro ada di pedal di G, di nada kelimanya, di chord kelimanya.
Solo bagian A2. Bagian B. Sekarang A3. Saya kasih tanda. Nah, udah selesai solo salsa. Oke, sekarang kita masuk track 4. Ada solo 4 bar. 2, 3, 4, 3. Drum 4 bar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sambil tetap jalan. Ini ada di bagian B. Form lagu tetap jalan. A3. Terakhir nih. Mesti dihitung. Go to Jadi nanti buat teman-teman yang mau ikutan jam session udah mulai berani, boleh ditulis aja nanti daftarnya, kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi, kalau saya suruh ngulangin lagi lagu tersebut pasti akan beda, walking bassnya beda, alto solonya beda, akan dengan inversi chord yang beda, drumnya yang beda. Itu salah satu contoh lagu lewat lagu Take the Train ya, yang formatnya AABA. Sekarang kita coba di yang formatnya yang formnya blues, yaitu 12 bar. Mungkin yang simpel aja sebuah lagu dari Duke Ellington juga, si James Blues. Dari si James Blues. Nah judulnya dia udah si James Blues. Si James Blues. Formnya blues. Nada dasarnya C buat jamming. Karena lagu ini temanya tuh cuma 2 not. Udah habis temanya begitu. Diulang-ulang. Tapi formnya blues 12 bar. Oke, kita mulai agak seperti kita. Kita mulai. 1, 2, 1, 2, 3. Itu satu terus. Hitung 12 bar.
Lihat-lihatan, kayaknya saya nggak baca dalam hati, Cang, kodanya gimana nih? Ini kan 3 kali, ternyata sekarang enggak. Nah, udah saya ambil inisiatif aja dan mereka mendengarkan. Ada. Nah, mereka nyaut tentunya, refleks. Nah, itulah komunikasi dalam bermusik di jam session yang dipelajari. Nah, komunikasi pada saat jam dan di lagu jazz, di saat jam session itu sangat berguna, sangat bermanfaat, bahkan bisa diimplementasikan di genre musik lainnya, di pop, di rock, di apapun gitu. Jadi lebih lebar, jadi tahu kebiasaan basicnya dalam musisi itu gimana, koda seperti apa. Misalnya buat teman-teman yang bermain reguleran ya, bermain reguler yang ngamen-ngamen gitu, yang main di kafe kayak saya juga gitu kan. Itu kan banyak, kadang-kadang kita harus memainkan lagu-lagu yang kita nggak tahu, kita nggak fase, kita belum ngulik. Nah, caranya apa? Kalau sudah biasa main jazz, kadang-kadang pakai udah basic jazz aja gitu, itu sama-sama tahu tuh endingnya gimana, kodanya gimana, terus larinya kemana, kebiasaan-kebiasaan seperti apa gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan boleh loh, kayaknya akan asik kalau ditanya jawab nih. Atau ada teman-teman musisi yang mau nyobain naik bareng saya, ada pianis atau gitaris atau bahkan pemain bass, boleh loh. Atau mau nanya juga boleh. Boleh, silakan, nggak, jangan maju-maju, jangan maju-maju, jangan malu-malu kalau nanya maju, kebalik ngomong. Nanya dong. Gimana, ada pertanyaan? Nanya. Kayaknya saya lihat ada muka-muka musisi di sini. AJK tuh, Jang. Makanya nih anak AJK yang udah lama nggak ngomong nih dua.
Boleh kalau mau ikutan jamming. Sebelum kita akhiri, nah itu pengantar aja. Memang akhirnya basicnya kita harus harus mencoba, harus bermain. Nah di jazz itu memang harus bermain, harus jam session. Datangin aja tempat-tempat jam session, misalnya di sini ya pastinya hari Jumat, terus hari Selasa ada tuh di daerah Kemang, terus hari apa ada di bagian mana datang. Nah biasanya jam session itu dan jam session itu adalah tempat yang baik untuk belajar. Di KJK pun selain kita workshop nanti yang biasanya ada workshop ada workshop ensemble yang lebih mempelajari lebih akademik ya, belajar tentang belajar tentang tangan nada, do fa sol la si do, tentang interval, tentang segala macam. Setelah itu pasti akan ditutup dengan jam session karena halo tim negara. Karena pasti ditutup dengan jam session dan karena jam session itu ya memang untuk belajar sekaligus gitu. Jadi yang udah berani jamming tempatnya salah ya salah di situ. Itu kalau di KJK Ensemble. Nah kalau udah merasa udah oke, coba tes nyali, datanglah kalau biasa jam session di sini. Begitu, jangan takut-takut. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya dan terima kasih lah biasa sudah mewadahi Universitas Kemayoran di workshop yang ke-856 ini. Sampai ketemu di workshop yang ke-857 Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.